Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Penguji 1, 2, dan 3, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Karmila Rahmaningrum, dengan nomor induk mahasiswa 15401170008, mahasiswa Program Studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, akan memaparkan hasil penelitian karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Dukungan Suami Terhadap Pemilihan KB Ayudi di Wilayah Kerja Puskesmas Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2020. Adapun penelitian ini dilaksanakan di bawah bimbingan pembimbing 1 yang terhormat Ibu Tita Rohita Eskep Nurs MMM dan pembimbing 2 yang terhormat Ibu Widya Mayaningrum SST MKes MTR Keb. Sebagai pendahuluan, berangkat dari persoalan bahwa Indonesia sedang dihadapkan pada masalah dengan jumlah kualitas sumber daya manusia yang angka kelahirannya mencapai 5 juta per tahun. Hal ini dikarenakan banyak ibu yang melahirkan pada zona merah dan dalam resiko kehamilannya. Nah, seperti melahirkan ibu hamil yang terlalu tua, terlalu muda, kemudian terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak kehamilannya. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk pencegahan yang efektif. Upaya pencegahan tersebut dikenal dengan istilah keluarga berencana atau KB. Nah, harapannya KB ini dapat menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2017, cakupan KB aktif nasional sebesar 63,22%, sedangkan cakupan KB aktif di Jawa Barat adalah 66,65%, yang mana berarti Jawa Barat masih menjadi bagian atau masih di bawah cakupan KB aktif nasional. Dari 4.964.783 peserta KB aktif di Jawa Barat, ini dibagi menjadi beberapa bagian dari dari kontrasepsi. Di antaranya seperti KB suntik, ada peserta aktif di Jawa Barat yang menggunakan KB suntik sebesar 63,93%. Kemudian peserta KB aktif yang menggunakan pil kombinasi sebanyak 18,71%, yang menggunakan kontrasepsi kondom sebanyak 0,84%, yang menggunakan KB IUD sebanyak 8,85%, kemudian peserta KB aktif yang menggunakan implan sebanyak 4,43%, yang menggunakan MOW atau tubektomi sebanyak 2,48%, dan MOP atau vasektomi 0,43%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang memang masih didominasi oleh metode kontrasepsi jangka pendek. Adapun jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 itu sebanyak 181.783 KB aktif. Nah, dari sekian KB aktif, sebanyak 78,8% menggunakan non-MKJP atau metode kontrasepsi jangka pendek, dan 21,2% yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, metode kontrasepsi jangka panjang ini dari 21,2% dibagi menjadi pengguna kontrasepsi jangka panjang seperti implan hanya 6,3% dan IUD 10,2%. Sisanya menggunakan tubektomi dan vasektomi atau alat kontrasepsi mantap. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang memang masih didominasi oleh metode kontrasepsi jangka pendek. Nah, kemudian menginjak ke
ke wilayah Puskesmas Panjalu, ada 6.816 peserta KB aktif di wilayah Puskesmas Panjalu pada periode 2017-2019. Nah, ada sekitar 5.217 orang atau sebanyak 76,5% menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek dan 1.599 atau 23,5% yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Telah diketahui bahwa sebanyak 880 orang atau sebanyak 12,9% ada akseptor KB IUD yang memang angka tersebut masih jauh di bawah standar pelayanan minimal pada Puskesmas Panjalu. Berdasarkan wawancara dari akseptor KB IUD, hal ini disebabkan karena pemakai IUD itu suami itu tidak nyaman atau risih saat berhubungan seks pada akseptor KB IUD, sehingga menyebabkan dukungan suami itu sangat kurang optimal dalam pemilihan kontrasepsi IUD ini. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh yang lain, ternyata faktor dukungan suami itu sangat mempengaruhi ibu dalam pemilihan alat kontrasepsi yang cocok, seperti halnya penelitian Mariani, Desmarnita, dan Juwita Ningsih pada tahun 2013. Serta ditunjang dengan hasil penelitian Samantha B. dan Sulistianingsih pada tahun 2016 bahwa dukungan suami yang diberikan dapat berupa dukungan informasional, dukungan instrumental, dukungan emosional, dan dukungan penilaian. Nah, jadi memang dukungan suami itu sangat penting terhadap pemilihan akseptor KB, khususnya KB IUD. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini merupakan bagaimana dukungan suami pada akseptor KB IUD di wilayah kerja Puskesmas Panjalu pada tahun 2020. Sedangkan tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran dukungan suami pada akseptor KB IUD di wilayah Puskesmas Panjalu. Adapun manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kebidanan yang berhubungan dengan akseptor KB IUD. Kemudian untuk akseptor KB IUD itu sendiri dapat meningkatkan dukungan suami dalam pemilihan kontrasepsi saat sesuai dengan kebutuhan. Adapun untuk Puskesmas Panjalu dapat memberikan masukan bagi tempat penelitian dan meningkatkan kinerja serta memberikan informasi pada pengguna akseptor KB. Bagi bidan itu sendiri dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kualitas penyuluhan bagi suami dan pengguna KB. Adapun manfaat untuk peneliti adalah mempunyai wawasan dan pengalaman baru yang didapat selama penelitian ini berlangsung. Nah, menginjak kepada landasan teori, di sini terdapat KB atau keluarga berencana. KB ini adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera. Adapun tujuan KB itu sendiri, memang pada hakikatnya KB ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera ya. Dan juga dengan mempunyai anak yang ideal, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya. Setelah KB itu kontrasepsi, pengertian kontrasepsi itu sendiri memang secara harfiah kontrasepsi berasal dari kata kontra atau melawan. Konsepsi pertemuan. Nah, jadi memang kontrasepsi itu sendiri adalah pencegahan bertemunya sel telur dan sperma atau menempelnya sel telur dan sperma seperti itu. Nah, kemudian IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi yang disisipkan ke dalam rahim, terbuat dari berbagai bahan semacam plastik. Ada pula yang dililit dengan dililit tembaga. Nah, kemudian dukungan suami. Dukungan suami ini terbagi menjadi beberapa aspek, yakni dukungan suami secara emosional merupakan suatu bentuk dukungan dengan cara memahami keinginan ibu, mendengarkan cerita baik suka ataupun duka ibu dan sebagainya. Kemudian ada dukungan suami secara instrumental.
Dukungan suami secara instrumental itu suatu upaya dukungan suami dengan bentuk pemenuhan segala kebutuhan ibu. Dukungan suami berdasarkan penghargaan. Ini adalah suatu upaya dukungan dalam cara penilaian dan perhatian yang diberikan oleh suami kepada keluarga, baik itu ibu ataupun anaknya. Kemudian ada dukungan suami yang berdasarkan informasi. Memang dukungan suami ini sebagai bentuk pemberi informasi dan penyebar informasi dalam mengatasi persoalan dalam keluarga itu sendiri. Nah, adapun metode penelitian, jenis penelitian yang saya lakukan pada penelitian kali ini adalah menggunakan survei deskriptif kuantitatif. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan jumlah sampel yang banyak. Untuk populasi, pada penelitian ini saya mengacu pada data BPS, di mana populasi yang digunakan pada akseptor KB AYUD di wilayah kerja Puskesmas Panjalu ini sebanyak 880 orang. Untuk sampel itu sendiri, pada penelitian kali ini saya menggunakan metode rumus Slovin, di mana dari populasi 880 orang dan dikalkulasi menggunakan rumus Slovin itu hasilnya sekitar 90 orang. Adapun variabel yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah variabel independen, yaitu dukungan suami pada akseptor KB AYUD. Skalanya menggunakan skala nominal. Kemudian pada instrumen penelitian itu sendiri saya menggunakan lembar kuesioner memang. Dan teknik pengumpulan data itu saya menggunakan data primer sebagai sumber dari kuesioner yang telah disebar pada 90 sampel. Analisa data yang saya gunakan menggunakan analisa univariat karena memang mengandung variabel bebas atau variabel independen. Ini tempat penelitian saya laksanakan di wilayah kerja Puskesmas Panjalu, Kabupaten Ciamis. Waktu penelitiannya dilakukan pada periode Juni 2020. Hasil dan pembahasan. Pada tabel ini saya jelaskan hasil tentang gambaran dukungan suami terhadap pemilihan KB AYUD berdasarkan beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor dukungan suami berdasarkan informasi. Diketahui bahwa sebagian besar responden tidak mendapatkan dukungan suami sebanyak 53 orang atau 58,9%, dan hampir sebagian responden mendapatkan dukungan suami sebanyak 37 orang atau sekitar 41,1%. Kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini menyebabkan ibu berpikir ulang tentang untuk memakai atau kelangsungan ibu memakai alat kontrasepsi AYUD seperti itu. Kemudian untuk dukungan suami berdasarkan emosional, nah diketahui sebagian besar responden tidak mendapatkan dukungan suami sebanyak 59 orang atau sekitar 65,6%, dan hampir sebagian responden mendapatkan dukungan suami sebanyak 31 orang atau sekitar 34,4%, dari 90 orang responden. Pada hasil kuesioner, suami jarang mengantar istri ke pelayanan kesehatan untuk memasang kontrasepsi seperti itu, baik itu AYUD atau apapun. Kemudian dukungan suami berdasarkan penghargaan. Nah, diketahui bahwa sebagian besar responden tidak mendapat dukungan suami sebanyak 52 orang atau sekitar 57,8%, dan hampir sebagian responden mendapatkan dukungan suami sebanyak 38 orang atau 42,2%. Suami terkesan kurang peduli apakah ibu akan memakai kontrasepsi AYUD ataupun tidak memakainya, sehingga ibu merasa kurangnya dukungan penghargaan suami terhadap istri. Dukungan suami berdasarkan instrumental ini diketahui bahwa sebagian besar responden tidak mendapatkan dukungan suami sebanyak 62 orang atau 68,9%, dan hampir sebagian responden mendapatkan dukungan suami sebanyak 28 orang atau 31%. Maka kesimpulannya, sebagian besar responden tidak mendapatkan dukungan, yakni sebanyak 56 orang atau 62,2% tidak mendapatkan dukungan dari suami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.